Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang Allah muliakan, ada sebuah kebiasaan yang selalu dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Sya'ban. Ia memiliki kebiasaan ketika datang ke masjid selalu berada posisi shaf yang paling depan dan di pojok sebelah kanan. Tujuannya tiada lain agar tidak terganggu dan mengganggu orang lain. Hal itu sudah dimaklumi. Suatu ketika Rasulullah mau melaksanakan sholat subuh, tidak didapatinya Sya'ban itu. Padahal sebelum waktu sholat pun juga jauh sebelumnya Sya'ban itu sudah tiba di dalam masjid. Sampai berkumandang azan yang pada akhirnya selesai melaksanakan sholat sunat qabliyah, ditangguhkan juga iqamah itu untuk beberapa saat. Karena apa? Siapa tahu sahabatnya Sya'ban, seorang kakek yang tua itu berada dalam perjalanan. Namun lama gak kunjung, yang pada akhirnya Bilal disuruh untuk melaksanakan qomat. Selesai qomat melaksanakan sholat subuh, sampai usai sholat subuh pun juga ternyata Sya'ban itu tidak ada. Akhirnya Rasulullah berbalik kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, adakah yang tahu Sya'ban kenapa tidak datang kemari?" Tak ada seorang pun menjawab. Akhirnya Rasulullah balik bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui rumahnya Sya'ban?" Di belakang ada yang mengangkat tangan. "Saya," katanya, "ya Rasulullah, yang tahu rumahnya Sya'ban." "Baik, kalau begitu tolong antarkan aku untuk ke rumah Sya'ban untuk mengetahui bagaimana keadaan Sya'ban. Siapa tahu saya khawatir dia sakit." Berangkatlah dia. Ternyata sahabat yang Allah muliakan, sesampainya di rumah Sya'ban itu memakan waktu 3 jam lamanya. Tak terbayang oleh kita. Barulah setelah sampai di tempat Rasulullah mengetuk pintu, ternyata yang membukakan itu adalah istrinya. Rasulullah berkata, "Apakah ini betul rumah Sya'ban?" "Betul ya Rasul." "Mana?" katanya Sya'ban. "Ya Rasul, suamiku itu sudah meninggal tadi malam." Begitu kagetnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata seorang sahabatnya kebiasaan yang selalu datang bertemu, tiba-tiba pas ketika Rasul berkunjung, sahabat itu adalah yakni sudah tiada. Sehingga Rasulullah pun juga berkata kepada istri Sya'ban, "Apa yang engkau ketahui, yang engkau dengar ketika Sya'ban itu meninggal?" Istrinya berkata bahwa Sya'ban di saat mau melepaskan nyawanya, dia menjerit dan berkata, "Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya?" Bahasa itu adalah terlontar beberapa kali, sehingga Rasulullah termenung lalu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 22. "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hari ini, maka kami singkapkan daripadamu itu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Sahabat yang Allah muliakan, ternyata setelah Rasulullah mengatakan itu, menerjemahkan dari apa yang disampaikan oleh istrinya perihal yang diungkapkan oleh Sya'ban yang pertama. "Kenapa aku tidak lebih jauh?" Ternyata jalan untuk menuju surga Allah itu adalah sudah terlihat jelas. Kalaulah ini lebih jauh rumahku itu untuk pergi ke masjid, rasa-rasanya akan dapat dirasakan lebih indahnya lagi. Kemudian yang kedua, kenapa katanya tidak yang baru yang aku berikan? Suatu ketika mau melaksanakan sholat subuh,
karena membuka pintu musim dingin, Sya'ban akhirnya masuk lagi lalu mengenakan pakaiannya, jadi double pakaiannya. Tapi yang di dalam adalah pakaian baru, yang di luar adalah pakaian yang agak jelek. Berangkatlah dia ke masjid setelah di perjalanan menemukan seorang yang kedinginan. Ketika menemukan orang yang kedinginan, baju Sya'ban yang berlapis itu adalah diberikan kepada orang itu, yang pada akhirnya orang itu pun juga bisa diajak ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah bersama sahabat yang lainnya. Makanya terlihat pada saat baju yang dia berikan itu, Sya'ban pun juga dapat melihat bagaimana keindahan pahala yang Allah berikan kepadanya. Makanya berkata, kenapa aku tidak memberikan sesuatu itu adalah yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak aku berikan semuanya? Suatu ketika bahwa yang namanya Sya'ban itu kebiasaan tiap pagi adalah minum air susu dan makan roti. Datanglah seorang pengemis lalu menghampiri Sya'ban, wahai Sya'ban, hamba Allah, saya ini sudah 2 hari tidak makan, tolong berikanlah yang namanya roti dan minuman itu. Lalu Sya'ban pun juga membagikan roti itu dengan adil, dibagi 2, dan segelas air susu pun juga dibagi 2 juga dengan si pengemis yang datang itu. Lalu setelah itulah makanya tergambar dalam pikiran Sya'ban, dalam pandangan, dalam penglihatan ketika sakaratul maut, kenapa tidak semuanya aku berikan? Padahal dengan sepotong roti dan segelas air yang dibagi 2 pun juga sudah dapat dirasakan bagaimana keindahan pahala yang Allah berikan. Apalagi kalaulah semuanya diberikan kepada seorang yang datang untuk meminta bantuan kepada Sya'ban itu. Sahabat yang Allah muliakan, inilah sebuah kajian bagi diri kita supaya diri kita pandai untuk menyikapi dan mentafakuri begitu indahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan kepada hambanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.